Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dokter dari Prodi Manajemen Semester 3, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi mata kuliah Statistik Bisnis 2. Materinya yaitu berjudul prosedur pengujian hipotesis dengan analisis varian. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Nah, jenis pengujian hipotesis dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan jenis parameternya, yang kedua berdasarkan jumlah sampelnya, yang ketiga berdasarkan jenis distribusinya, dan yang keempat berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesis. Nah, yang akan saya jelaskan nanti yaitu materi tentang berdasarkan jenis parameternya. Nah, ternyata berdasarkan jenis parameternya ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang rata-rata, pengujian hipotesis tentang proporsi, dan pengujian hipotesis tentang varian. Nah, yang akan saya bahas adalah poin ketiga, yaitu tentang varian. Oke, langsung kita masuk ke materi, yaitu analysis of variance atau ANOVA. Merupakan salah satu metode analisis statistika yang digolongkan ke dalam kelompok statistik diferensial. Analisis varian menguji kesamaan beberapa atau lebih dari dua rata-rata populasi sekaligus. ANOVA ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu analisis varian satu arah one way ANOVA dan analisis varian 2 arah two way ANOVA. Kita masuk yang pertama, yaitu ANOVA satu arah. Digunakan untuk menguji perbedaan di antara 2 atau lebih kelompok di mana hanya ada satu faktor yang dipertimbangkan. Nah, berikut contoh soal ANOVA satu arah. Ini dia soalnya. Nah, ada 15 mahasiswa dari Prodi Manajemen Semester 3B dites dengan melihat menggunakan metode yang berbeda dalam mengajar statistik. Di akhir semester, tes yang sama diberikan kepada 15 mahasiswa ini. Berikut tabel nilai mahasiswa di 3 grup dengan tingkat signifikansi 0,0. Nah, ini dia tabel metodenya. Terdapat 3 metode, 3 grup, yaitu satu grupnya itu terdiri dari 5 mahasiswa dengan nilai yang berbeda. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan analisis. Nah, step yang pertama atau langkah yang pertama yaitu perumusan HO dan H0 dan H1. Nah, untuk H0 itu sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya rata-rata dari 3 grup tersebut sama. Nah, untuk H1-nya yaitu sekurang-kurangnya ada 2 grup yang memiliki rata-rata yang berbeda. Artinya mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Untuk step kedua yaitu menentukan tes statistik. Nah, di sini yaitu K lebih besar dari 2 sehingga menggunakan F statistik. Nah, K di sini artinya yaitu jumlah kolom. Karena lebih dari 2 berarti kita menggunakan F statistik. Jika tidak lebih dari 2 kita bisa menggunakan Z statistik dan sebagainya. Untuk step ketiga yaitu menentukan nilai kritis. Karena di soal tadi sudah ditentukan nilai kritisnya yaitu tingkat signifikansinya yaitu 0,01. Nah, kita akan mencari degree of freedom-nya.
Untuk degree of freedom 1, rumusnya yaitu K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Karena kolomnya tadi ada 3, yaitu metode 1, metode 2, dan metode 3. Nah, untuk degree of freedom 2, rumusnya yaitu N dikurang K. Nah, N ini adalah jumlah keseluruhannya, karena tadi terdapat 15 mahasiswa dengan nilai yang berbeda, yaitu 15 dikurang 3. Nah, itu adalah kolom. Kita masuk ke step yang keempat, yaitu menghitung tes statistik. Pertama, kita mencari sigma X kuadrat. Rumusnya yaitu nilai seluruhnya itu dikuadratkan, setelah itu ditambah. Hasilnya yaitu 80,709. Selanjutnya kita mencari SSB atau sum square between. Rumusnya itu yaitu T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ditambah T3 kuadrat per masing-masing 5. Nah, 5 ini adalah angka atau jumlah di setiap metode itu kan ada 5, berarti barisnya ada 5. Nah, dikurang 1081 kuadrat per 15. 1081 ini adalah jumlah keseluruhan datanya. Sedangkan 15 ini adalah jumlah mahasiswa, kan ada 15 orang tadi kan, nilainya juga 15. Sehingga setelah dijumlahkan hasilnya 432,13. Selanjutnya mencari SSW atau sum square within. Kita masukkan hasil sigma X kuadrat, setelah itu dikurang dengan T1 kuadrat per 5 ditambah T2 kuadrat per 5 ditambah T3 kuadrat per 5. Hasilnya 2372,8. Nah, selanjutnya kita mencari SST atau sum square total. Rumusnya SSB ditambah SSW. Tadi SSB-nya 432,13 ditambah 2372,8. Hasilnya 2804,93. Selanjutnya kita mencari MSB atau mean square between. Rumusnya adalah SSB per K dikurang 1. K adalah kolom. Nah, SSB-nya tadi 432,13 per 3 kurang 1. Hasilnya 216,0667. Selanjutnya kita mencari MSW atau mean square within. Rumusnya adalah SSW per N kurang K. N ini adalah jumlah datanya, kan tadi ada 15, berarti SSW 2372,8 per 15 kurang 3. Hasilnya 197,73. Nah, untuk yang terakhir kita mencari F statistiknya. Rumusnya MSB per MSW sama dengan MSB-nya tadi 216,0667 dibagi 197,73. Hasilnya adalah 1,09. Nah, ini adalah kurvanya. Untuk step kelima yaitu kesimpulan. Hasil F statistiknya kan 1,09. Lebih kecil dari nilai kritisnya yaitu 6,93. Jadi, keputusan hipotesis adalah menerima H0 karena berada di daerah penerimaan, di mana rata-rata dari 3 grup adalah sama. Dengan kata lain, ketiga metode statistik tersebut mempengaruhi nilai mahasiswa tersebut.